warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Berlina Rumparwati. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Yuk teman-teman, kita simak terus ya videonya. Nah, teman-teman, kita perlu bersyukur. Rumah yang kita tempati sekarang berdiri tegak dan kokoh, dan menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman. Kita dapat terhindar dari hujan dan juga terik sinar matahari. Rumah yang kokoh tentu dibangun oleh fondasi dan rangka yang kuat. Begitu juga dengan tubuh kita. Di balik tubuh yang tangguh, terdapat tulang dan rangka yang kuat, sehat, serta juga utuh. Nah, tahukah teman-teman apa itu tulang dan rangka? Nah, mari kita bahas. Tulang, struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Rangka, gabungan yang membentuk sistem gerak. Rangka merupakan alat gerak pasif bagi hewan dan juga manusia. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis rangka berdasarkan letaknya. Eksoskeleton, rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya pada invertebrata seperti belalang. Selanjutnya ada endoskeleton, rangka yang terletak di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya pada seluruh makhluk hidup vertebrata. Nah, sekarang fungsi rangka. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, menegakkan dan menopang badan. Yang ketiga, melindungi bagian tubuh yang lunak seperti otak, jantung, dan juga paru-paru. Yang keempat, memberi bentuk pada tubuh. Yang kelima, tempat melekatnya otot rangka. Yang terakhir, tempat pembuatan sel darah merah dan juga putih. Nah, susunan rangka manusia orang dewasa terdiri dari 206 tulang yang dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial. Rangka sumbu tubuh terdiri dari 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Rangka apendikular. Rangka alat gerak terdiri dari 126 tulang, terdiri atas tulang bahu, tulang tangan, telapak tangan, tulang panggul, dan telapak kaki. Nah, susunan tulang yang beragam tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Jenis tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa berbentuk seperti pipa atau silindris dengan kedua ujung membulat. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epiphysis, sebagian ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan, metaphysis, dan diaphysis. Contoh tulang pipa, misalnya pada tulang lengan atas, ruas-ruas tulang jari, dan tulang paha. Tulang pendek memiliki bentuk kompleks atau pendek dan tidak beraturan. Contohnya tulang pada pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Tulang pipih berbentuk pipih yang terdiri atas lempengan-lempengan tulang kompa dan tulang spons yang berfungsi sebagai pelindung atau penguat di bagian dalam. Terdapat sumsum merah sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan putih. Contoh tulang pipih seperti tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Tulang tak beraturan terdapat pada tulang tengkorak, misalnya pada tulang wajah, tulang rahang, dan tulang hidung. Itulah 4 jenis tulang berdasarkan bentuknya. Nah, jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya dibagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan juga tulang keras. Tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun dari jaringan ikat berserat tebal, matriks yang elastis,
sel tulang rawan yang terletak di dalam rongga kecil, dan tulang rawan bersifat kuat dan juga lentur. Nah, tulang rawan terdiri dari tulang hidung, tulang telinga, ujung tulang rusuk, dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, tulang keras atau osteton. Tulang keras tersusun dari jaringan ikat yang mengandung mineral, disusun oleh sel tulang yang terletak di dalam lakuna. Ostetosis satu dengan lainnya sering berhubungan melalui kanalikuli. Tulang keras terdiri dari tulang paha, tulang betis, tulang lengan, dan juga tulang kering. Nah, sekarang kita masuk ke sendi. Sendi atau artikulasi, hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Jenis-jenis sendi berdasarkan sifat geraknya dibagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, sendi mati, amfiartrosis, sendi kaku, dan yang terakhir diartrosis, sendi gerak. Sinartrosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Amfiartrosis, sendi kaku, adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan karena hubungan antara tulang ini dihubungkan oleh kartilago. Diartrosis, sendi gerak, adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa. Nah, keseluruhan tulang dan sendi yang berperan penting dalam tubuh kita tadi perlu kita jaga dengan baik. Jika tidak, maka sistem rangka kita akan mengalami gangguan-gangguan seperti gangguan fisik seperti patah tulang dan juga retak tulang. Terus gangguan fisiologis seperti kelainan fungsi, hormon, dan kekurangan vitamin D seperti rakitis, osteoporosis, nekrosis, dan gangguan tulang belakang seperti kifosis, lordosis, dan sklerosis. Nah, gangguan pada tulang dan sendi dapat kita cegah dengan kebiasaan hidup sehat seperti berolahraga, makan makanan bergizi, berjemur di bawah sinar matahari, tidak minum minuman beralkohol, dan minum suplemen kalsium. Nah, sekarang kita sudah memasuki otot. Nah, otot merupakan alat gerak aktif. Otot memiliki kemampuan berkontraksi dan relaksasi dalam tubuh kita. Otot menyusun 40% berat tubuh. Sifat-sifat otot. Yang pertama ada kontraksibilitas, kemampuan otot memendek dan menegang. Lalu ada ekstensibilitas, kemampuan otot memanjang. Lalu elastisitas, kemampuan kekenyalan otot. Yang terakhir ada iritabilitas, kepekaan otot terhadap rangsangan. Nah, berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan ada otot jantung. Pertama, otot polos. Nah, terdiri dari serabut kontraksinya tidak memantulkan cahaya berselang-seling, sehingga sarkoplasnya tampak polos dan homogen. Otot polos terdapat pada lambung, usus, dan organ-organ dalam tubuh seperti pembuluh darah. Mempunyai persarafan autonom, artinya bekerja tidak di bawah kesadaran. Kontraksinya lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Nah, yang kedua ini ada otot lurik. Otot lurik terdiri dari otot rangka. Disebut otot lurik karena serabut kontraksinya memantulkan cahaya, berselang-seling, gelap dan terang, berjajar teratur, membentuk pita vertikal terhadap poros otot. Nah, otot lurik biasanya melekat pada rangka, lidah, bibir,
kelopak mata, dan diafragma. Nah, otot lurik bekerja di bawah kesadaran, sehingga disebut otot volantur. Kontraksinya cepat, kuat, tetapi cepat lelah. Nah, bagian-bagian otot lurik ada tendon dan serabut. Nah, tendon merupakan jaringan yang kuat dan liat yang terdapat pada ujung-ujung otot. Serabut memiliki gelap dan terang yang memberikan kenampakan seperti lurik. Nah, yang ketiga ini ada otot jantung, tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang, memiliki 1-2 inti yang terletak di tengah sarakoplasma. Seperti namanya, otot jantung berada di jantung. Kontraksinya tidak sadar, bersifat kuat, dan berirama. Nah, cara kerja otot berdasarkan struktur sarkomer. Yang pertama, prakontraksi. Miosin aktif menggerakkan aktin dengan bantuan CA2T dan ATP. Yang kedua, kontraksi. Saat kontraksi, miosin menarik aktin sehingga pita I mendekat, zona H hilang. Yang ketiga, relaksasi. Saat relaksasi, miosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang, zona H kembali muncul. Nah, sifat gerak otot dibagi menjadi 2, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Nah, otot sinergis pasangan otot yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Contohnya, otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik nafas. Nah, otot antagonis pasangan otot yang bekerja berlawanan. Contohnya, jika otot bisap berkontraksi, maka otot trisap akan relaksasi. Dan sebaliknya, jika otot bisap relaksasi, maka otot trisap berkontraksi. Nah, ketika otot berkontraksi terus-menerus, maka dapat menyebabkan kelelahan. Hal ini dikarenakan saat bekerja, otot menghasilkan asam laktat. Asam laktat dibawa darah dibuang keluar tubuh. Akan tetapi, jika asam laktat ini tertimbun dalam otot dalam jumlah yang banyak, maka akan menyebabkan kelelahan dan juga pegal-pegal. Pada otot, untuk menguraikan asam laktat diperlukan oksigen yang cukup banyak. Nah, pengambilan oksigen yang banyak dalam waktu yang singkat, maka nafas kita akan menjadi terengah-engah. Nah, jika kita tidak menjaga otot kita dengan baik, maka akan terjadi gangguan pada otot kita, seperti gangguan karena serangan penyakit seperti tetanus. Nah, gangguan selanjutnya karena kesalahan aktivitas, bisa seperti kram otot. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem gerak pada manusia. Nah, gimana nih tadi videonya? Udah pada nyimak sampai akhir? Oke, kalau udah, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.